Halo semuanya, selamat datang di channel Shanime Tokusatsu, channel yang membahas seputaran Ultraman dengan lebih singkat, padat, dan jelas. Di video kali ini, admin bakal nge-breakdown sekaligus bahas Ultraman Trigger episode ke-12. So iya, jadi tanpa berlama-lama langsung aja ke breakdownnya cuy, let's go. Ultraman Trigger episode 12 diawali dengan Dark Trigger yang sedang mengamuk di kota. Lanjutan dari episode sebelumnya. Di sini, Kapten Seiya memerintahkan Anase untuk mengoperasikan gas Falcon. Dan di sini juga kita berusaha untuk menghalangi Kapten untuk menyerang Trigger. Namun Kapten tetap menyerang dan menargetkan si Dark Trigger. Di sisi lain, Kengo yang sedang melawan Dark Trigger pun masih berusaha untuk menyadarkannya. Dan gas Falcon juga sudah meluncurkan serangannya terhadap Dark Trigger. Di sisi lain, Akito pun memberitahu soal identitas Kengo sebagai Ultraman Trigger kepada Yuna. Di sini Kengo juga sudah berhasil menyadarkan Dark Trigger. Dan Dark Trigger pun berubah menjadi Kengo itu sendiri. Dan ternyata selama ini Trigger itu adalah dirinya sendiri. Beralih ke timeline masa lalunya, Dark Trigger pun berbalik dan memecah dirinya menjadi 3 bagian, yaitu Ultraman Trigger Multi-Type, Power Type, dan Sky Type. Dan di sini mereka pun bertempur antara ketiga Dark Giant melawan ketiga form dari Ultraman Trigger. Di sisi lain, God Falcon berserta Nurse DC pun masih berusaha untuk menyerang Dark Trigger. Namun, karena Dark Trigger yang terlalu kuat mengakibatkan Dark Falcon terjatuh dan membuat Nurse DC rusak parah akibat dikausen oleh Dark Trigger. Di sini Akito pun mulai meraih Hyper Gun-nya sambil mengatakan bahwa jika Trigger dan Kengo adalah musuhnya, maka ia yang akan menghentikannya. Di sisi lain, terlihat kembali pertarungan antara Trigger melawan para Dark Giant. Dan setelah pertarungan yang sangat sengit, Trigger pun mulai kewalahan dan form-formnya pun mulai menghilang. Di sini Yuzare memberikan sedikit kekuatan dari Eternity Core kepada Trigger atau Kengo, yang membuat para Dark Giant dan Trigger perlahan-lahan menjadi batu akibat pancaran energi dari Eternity Core ini. Dan di sini Yuzare pun menghilang dan meminta maaf kepada Kengo. Dan Kengo yang masih bisa bergerak pun membawa patung Dark Giant keluar angkasa. Di sisi lain, Akito yang sedang memegang Hyper Gun tadi pun disegah oleh Yuna. Dan Yuna juga mengatakan bahwa jika Kengo adalah Ultraman Trigger, dia tidak mungkin menyakiti orang-orang yang ia cintai. Dan Yuna juga mengatakan bahwa Dark Trigger itu bukanlah Kengo. Mendengar hal itu, Akito pun berteriak sambil berusaha menyadarkan Kengo. Di sisi lain, Kengo yang membawa Dark Giant pun terjatuh ke planet Mars sebelum ia menjadi batu. Sedangkan Dargon terdampar di bulan, Karmira terombang-ambing di angkasa, dan Hydra masih tidak diketahui. Kengo yang sedang pingsan pun terbangun dan tiba-tiba menghilang setelah mendengar suara dari Yuna dan Akito. Dan ternyata Kengo pun menghilang menuju masa sekarang. Dan dia muncul tepat di hadapan Akito dan Yuna sambil bercahaya dan mengatakan aku kembali. Melihat itu, Yuna pun langsung memeluk Kengo sambil meminta maaf karena tidak ada di sampingnya saat ia sedang kesulitan. Di sini Kengo pun berterima kasih kepada Yuna. Dia juga bilang kalau ia juga baru tahu kalau dia adalah Ultraman Trigger itu sendiri yang sudah berinkarnasi. Di sini Akito pun langsung memberikan gas Spark Lens-nya milik Kengo. Dan Kengo pun Henshin jadi Ultraman Trigger Multi-Type. Saat ia sedang Henshin, tiba-tiba Dark Giant pun merasa seperti mengingat sesuatu. Dan mereka pun ingat kalau Kengo lah yang telah mengubah Dark Trigger di masa lalu. Dan Trigger pun muncul. Melihat Trigger yang sudah kembali, para anggota dari God Select pun lega. Dan di sini terjadilah pertarungan yang sengit antara Ultraman Trigger melawan Dark Trigger. Saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba ketiga Dark Giant pun muncul dan berniat untuk membantu Dark Trigger. Namun, bukannya berterima kasih, Dark Trigger justru menyerang balik mereka. Di bawah, Ignis pun muncul dan melihat Dark Trigger untuk yang pertama kalinya. Melihat Trigger yang sedang kesulitan, tiba-tiba Yuzare pun muncul tepat di depan Yuna dan Akito. Dan ternyata selama ini Yuzare telah memberikan fragmen Eternity Core kepada Yuna, yang berada pada kalung pemberian dari ibunya. Dan Yuna pun memberikan kekuatan itu kepada Kengo. Dan kekuatan itu pun menciptakan sebuah Hyper Key yang baru, yaitu Hyper Key dari Glitter Trigger Eternity. Dan muncullah form baru Ultraman Trigger yang berwarna emas, yaitu Glitter Trigger Eternity. Di sini Kengo nampak kesulitan untuk mengendalikan kekuatan dari Glitter Trigger ini karena kekuatannya yang terlalu besar. Di sini Glitter Trigger pun menggunakan Glitter Blade-nya dan memecah tubuhnya menjadi 3 bagian. Di sini color timer dari Glitter Trigger pun berkedip karena Kengo yang tidak bisa mengendalikan kekuatan dari Eternity Core tadi, yang membuat energinya boros dan cepat habis. Dan seperti biasa para Dark Giant kecuali Dark Trigger ini kabur. Lalu Glitter Trigger pun lanjut menyerang Dark Trigger. Di sini pertarungan pun dimenangkan oleh Glitter Trigger dengan serangannya yaitu Eternity Zerades. Dan setelah itu Trigger pun menghilang dan Kengo pun kembali dalam kondisi yang sudah lemas. Lalu ia pun dipapah oleh Akito dan Yuna menuju markas.
Di sisi lain, Ignis pun menyerap sisa-sisa kegelapan dari Dark Trigger. Dan Ultraman Trigger episode 12 pun habis. Selanjutnya kita bakal masuk dalam sesi bahas-bahasnya cuy. Yang pertama, Admin pengen bahas soal Kengo. Jadi di episode kali ini bisa dibilang identitas dari Kengo sebagai Ultraman Trigger ini sudah mulai terbongkar. Yang dimana ada satu lagi orang yang sudah mengetahui tentang ini, yaitu Yuna. Meskipun para tim dari God Select yang lain masih belum mengetahui tentang ini. Nah kalau ngeliat ini, Admin jadi keinget sama Mirai, yaitu human form dari Ultraman Mebius. Yang dimana identitas dari Mirai ini terbongkar di pertengahan seriesnya. Ya mirip lah sama Kengo, yang dimana identitas Kengo ini bisa dibilang terbongkar di pertengahan seriesnya. Kalau dari informasi yang ada, series Ultraman Trigger ini akan mencapai episode 25 atau 27-an. Jadi ya bisa dibilang, identitasnya Kengo ini terbongkar di pertengahan seriesnya. Meskipun baru Akito, Yuna, Pazuma, dan ibunya saja yang sudah mengetahuinya. Sedangkan para anggota dari God Select lainnya pun masih belum mengetahuinya. Selanjutnya, Admin pengen membahas soal masa lalu dari Dark Trigger ini. Yang dimana akhirnya terbongkar juga nih alasan kenapa mereka bisa menjadi batu dan berada di tempat yang berbeda-beda. Itu karena pancaran dari energi Eternity Core ini. Dan saat Trigger ini membawa para Dark Giant yang sudah menjadi batu tadi, ia pun terjatuh ke planet Mars, yaitu tempat Trigger pertama kali muncul di seriesnya Ultraman Trigger. Dan para Dark Giant yang terombang-ambing di angkasa. Dan dari sini kita juga tahu kalau yang membuat Dark Trigger ini sadar adalah Kengo itu sendiri dan bukan Yuzare. Selanjutnya Admin bahas soal Yuna lagi, yang dimana ternyata kalung yang selama ini dipakai olehnya adalah fragmen dari Eternity Core, yang dimana kalung tersebut merupakan pemberian dari ibunya yang baru aja diberikan oleh Shizuma kepada Yuna di episode-episode sebelumnya. Dan menurut Admin, sebelum Yuna ini lahir, fragmen dari Eternity Core ini disimpan oleh ibunya, karena Yuna dan ibunya ini merupakan keturunan langsung dari Yuzare itu sendiri. Dan cincin yang ada di kalung itu adalah cincin Yuzare yang dulunya sempat mengambil sedikit kekuatan dari Eternity Core. Selanjutnya, Admin pengen ngebahas soal Glitter Trigger. Nah, kemunculan dari Glitter Trigger yang pertama kali ini menurut Admin sih oke-oke aja. Cuman, karena energi yang sangat besar, itu membuat Kengo ini tidak dapat mengendalikannya. Hingga, call timernya pun berkedip akibat kehabisan energi. Jadi perlu diingat ya, kalau energi dari Glitter Trigger ini habis bukan karena Dark Trigger atau ketiga Dark Giant, namun karena Kengo yang tidak dapat mengendalikan kekuatannya itu. Dan menurut Admin, nantinya Glitter Trigger ini akan dilatih oleh Ultraman Reboot yang akan muncul sebentar lagi. Dan mungkin setelah dilatih oleh Ultraman Reboot, Glitter Trigger ini akan mulai bisa mengendalikan kekuatannya. Selanjutnya, Admin pengen ngebahas soal Easter egg yang cukup kecil juga, yaitu waktu Kengo ini Henshin menjadi Ultraman Trigger tepat di depan Yuna dan Akito. Ini mirip banget sama Mirai di seriesnya Ultraman Mebius, yang Henshin tepat di depan para kru tim guys. Namun bedanya, yang melihat ini hanyalah Akito dan Yuna saja. Easter egg yang kedua, waktu pertarungan atau Ultraman Trigger melawan Dark Trigger. Dari gerakannya, ini adalah referensi dari pertarungan atau Ultraman 3 melawan Evil 3. Selanjutnya, Admin pengen ngebahas soal timeline di seriesnya. Nah, timeline di Ultraman Trigger ini menggunakan konsep time paradox, yang dimana kejadian di masa lalu dan masa sekarang itu saling berhubungan. Seperti yang Admin bilang tadi, yang dimana awal asal mula Dark Trigger ini tobat ya karena Kengo itu sendiri, yang memang sebenarnya udah terjadi di masa lalu. Dari mulai ia melawan Dark Trigger hingga menjadi batu. Itu juga menjadi alasan kenapa saat Kengo pertama kali berubah, ia seperti sudah pernah mengalami kejadian seperti itu. Dan yang terakhir, Admin pengen ngebahas soal Ignis, yang dimana di scene terakhirnya tadi, Ignis terlihat sedang menyerap atau bahkan mungkin dirasuki oleh sisa-sisa kegelapan yang masih ada dari Dark Trigger. Dan Admin di sini ada dua teori dari sudut pandang yang berbeda. Nah, teori yang pertama, jika Ignis ini menyerap energi dari Dark Trigger, kemungkinan ia masih bisa mengendalikan kekuatan itu. Dan mungkin ia hanya akan menyerang Hydram dan berserta para Dark Giant lainnya, karena ia menyimpan dendam yang sangat besar terhadap Hydram. Dan jika itu terjadi, kemungkinan Ignis ini gak bakal menyerang para anggota dari God Select atau bahkan Ultraman Trigger. Namun, jika seperti teori yang kedua, apabila Ignis yang dirasuki oleh kegelapan itu, kemungkinan ia bukan hanya menyerang para Dark Giant saja, melainkan semuanya termasuk Ultraman Trigger itu sendiri. Dan gimana caranya Ignis ini mendapatkan gas Sparklance Dark itu? Ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, Ignis ini akan mencuri gas Sparklance milik Kengo dan diubah ke bentuk Darknya, dan mengembalikan gas Sparklance itu kembali kepada Kengo. Atau kemungkinan kedua,
Ignis ini akan mencuri essence spark dan mengekstraknya ke bentuk kegelapannya. Atau mungkin dia tidak perlu melakukan kedua hal tadi, namun kegelapan dari Dark Trigger ini akan bentuk sebuah alat perubahan yang baru yang memiliki kemiripan dengan gas spark lens, namun versi gelapnya. Dan mungkin itu aja breakdown dan bahas Ultraman Trigger episode ke-12-nya. So, jadi kalau kalian suka video ini boleh di like, subscribe juga channel ini biar kalian gak dijepret sama Bebang Leo. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gue Seni Metokusatsu undur diri dan see you next video.